Shalom, selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita semua di dalam keadaan yang sehat dan di dalam perlindungan Tuhan selalu. Oke, baiklah adik-adik. Mari kita siapkan hati untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama. Ayo adik-adik tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sumber segala hikmat. Biarlah Engkau memberkati kami dan mengurapi kami, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hikmat Tuhan membawa kami untuk dapat memahami setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, ayo ambil Alkitabnya, kita buka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11, yang berbunyi demikian. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Adik-adik, judul firman Tuhan hari ini adalah jangan malas. Adik-adik, apakah adik-adik tahu apa perbedaan orang yang rajin dan orang yang pemalas sesuai dengan pembacaan firman Tuhan tadi? Iya, benar sekali adik-adik. Alkitab atau pembacaan yang baru saja kita baca menulis ciri-ciri orang yang malas atau si pemalas itu identik dengan orang yang suka tidur, matanya mengantuk, suka berbaring dan melipat tangan. Dan si pemalas membiarkan dirinya dikuasai oleh sikap yang malas, tidak mau bekerja, dan membiarkan waktu berlalu dengan sia-sia, tidak berbuat apa-apa. Mungkin boleh dikatakan prinsip hidup seorang pemalas adalah sebentar lagi, atau ia selalu menunda-nunda pekerjaannya dan menunda-nunda setiap kesempatan yang datang kepadanya. Ia hanya punya mimpi dan tenggelam dalam mimpi-mimpi itu. Ia tidak menyadari bahwa waktu terus berlalu dengan begitu cepat, dan ketika ia tersadar, ia sudah sangat terlambat adik-adik. Dan di masa depan, apa yang akan terjadi dengan si pemalas ini adik-adik? Apakah adik-adik tahu? Lewat pembacaan kita tadi, kita tahu bahwa firman Tuhan menjelaskan bahwa akibat kemalasannya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan menunda-nunda kesempatan yang datang di dalam ayat yang ke-11, maka kemiskinan akan datang seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Hidup orang yang malas di masa yang akan datang, keadaannya adalah tinggal di dalam kemelaratan. Ia tinggal di dalam kemiskinan dan tidak dapat berbuat apa-apa karena dia terbiasa menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda kesempatan yang ada.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat orang yang rajin. Bagaimana cara hidupnya? Untuk menjadi orang yang rajin, seseorang harus belajar kepada semut. Alkitab yang mengatakannya loh adik-adik, di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dari banyaknya binatang yang ada di dunia yang Tuhan ciptakan, Tuhan memilih semut, binatang yang kecil, sebagai perumpamaan supaya kita dapat hidup belajar daripadanya untuk lebih rajin dan tidak bermalas-malasan. Seperti apa sih kerajinan seekor semut ini sehingga kita harus belajar kepadanya? Semut adalah binatang yang kecil, tetapi sekalipun ia kecil, ia adalah binatang yang paling rajin bekerja. Sekalipun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, ia bekerja untuk menyediakan bahan makanannya di musim panas. Ia bekerja untuk menyediakan bahan makanan untuknya di musim-musim yang tidak tentu. Semut juga tetap bekerja untuk mengumpulkan makanannya pada waktu musim panen. Wah, ternyata semut ini adalah binatang yang rajin sekali ya, sehingga semut tidak pernah kekurangan makanan. Jadi, kehidupan semut adalah gambaran sebuah tindakan rajin yang perlu kita contohi. Dan untuk menjadi rajin atau belajar untuk menjadi rajin perlu dimulai sejak kita masih kecil. Kita harus membiasakan diri kita untuk selalu menyelesaikan tugas pekerjaan kita tepat pada waktunya sedari kecil, tanpa harus diawasi dan diperintah oleh orang lain. Seperti semut tadi adik-adik, mereka tidak ada pemimpin, tidak ada penguasanya, tidak ada rajanya, namun mereka tetap bekerja dengan giat. Jadi, si malas hanya menyukai tidur dan suka menunda-nunda waktu dan kesempatan, sedangkan si rajin tahu bahwa kesempatan tidak datang untuk kedua kali. Jadi, si rajin tidak suka menunda-nunda pekerjaannya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Jadi, apabila orang tua kita memberi tugas, segeralah mengerjakannya. Jika kita mendapatkan PR dari sekolah, segeralah melakukan dan mengerjakan serta menyelesaikannya tanpa harus menunda lagi. Atau ketika hari Minggu ada yang mengajak adik-adik untuk beribadah, pergi ke sekolah minggu, adik-adik jangan menolaknya, jangan menunda, sebab kesempatan tidak selalu ada. Sebab masa depan kita tergantung apa yang kita kerjakan hari ini. Sebab jika kita terbiasa untuk menjadi malas, suka menunda-nunda pekerjaan, dan menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada, ini merupakan kebiasaan yang buruk yang merusak masa depan kita sendiri. Pesan firman Tuhan hari ini, janganlah menjadi orang yang malas, karena kemalasan adalah kebiasaan yang buruk yang akan berakibat buruk juga bagi kita. Karena jika kita malas untuk belajar, maka di masa depan kita akan menjadi orang yang miskin akan ilmu dan pengetahuan. Nah, jika kita malas untuk mengerjakan tugas-tugas kita akan menjadi miskin dan kekurangan pengalaman hidup. Dan jika kita malas untuk pergi ke gereja untuk beribadah, malas berdoa, dan malas membaca Alkitab, maka iman kita tidak akan tumbuh adik-adik, atau menjadi orang yang miskin iman kepada Tuhan kita adik-adik. Ingatlah adik-adik bahwa kita ini diberikan waktu yang sama oleh Tuhan, yaitu 1 hari atau 24 jam yang sama. Jangan menjadi orang yang pemalas ya adik-adik, karena kemalasan tidak akan membawa kita kemanapun.
Kita hanya berjalan di tempat saja adik-adik. Jadi adik-adik tetap semangat ya mengerjakan tugas-tugas kita tanpa harus menundanya. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk selalu bekerja dengan baik. Kami tidak menunda setiap kesempatan, setiap tugas-tugas yang diberikan kepada kami. Karena kami tahu kebiasaan menunda adalah kebiasaan yang buruk. Biarlah kami dengan tekun mengerjakan tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah iman kami bertumbuh lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih adik-adik telah mendukung channel YouTube ini. Bagi teman-teman yang lain yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.